kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan berada di rumah-Mu pagi hari ini. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan yang kami tidak mau anggap sepele Tuhan. Kami mau pagi ini memfokuskan hati pikiran kami Tuhan hanya kepadamu. Apapun yang menjadi masalah kami mungkin kami mau letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Karena kami percaya ketika kami menyembah-Mu Tuhan, kuasa-Mu mengalir Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau jamah setiap kami, tidak ada yang terlewat ya Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, siapa memuji Tuhan? Tos dulu. Selalu kan
mau siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Kita mau nyanyikan satu lagu baru ini. Lagu ini judulnya Jehovah Jireh, yang artinya Allah yang menyediakan. God is provider. Setiap kita di tempat ini pasti punya sesuatu yang kita butuhkan. Gak melulu ngomong soal materi. Mungkin kita butuh kelepasan, kita butuh pengampunan, kita butuh ide, apapun itu. Mari kita bawa doa kita pada Tuhan pagi hari ini. Jangan ragu untuk meluapkan isi hati kita pada Dia, karena Dia mengerti. He's our Jehovah Jireh. Mari kita nyanyikan dengan iman. To the one who understands my trouble, who holds me and listens to what I feel, to the source of peace that goes beyond me, I give my life to you. You're the answer to my burning question. For you know the plans that you have for me. You've prepared my way into the future. I give my life to you. Jehovah Jireh, you provide all my needs. Jehovah Jireh, nothing else that I see. You're the answers to my Burning questions. For you know the plans that you have for me. You prepare my way to The future, I give my life to you. Panggil namanya, Jehovah Jireh, you provide all my needs. Jehovah Jireh, nothing else that I see. From the beginning until the end, Father, you're with me. Fear has no place. I put my trust in you alone, the Lord. Jehovah Jireh, you provide all my needs.
Jireh, you provide all my needs. Jehovah Jireh, nothing else that I see. Jehovah Jireh, you provide all my needs. Jehovah Jireh, nothing else that I see. From the beginning until the end, Father, you're with me. Fear has no place. I put my trust in you alone, the Lord who provides. For I put my trust in you alone, the Lord who provides. Mari sembah Dia. Mari angkat suara kita sembah Dia. Kau mau menyembah-Mu Tuhan. Kau Allah yang mengerti. Segala kemuliaan bagi-Mu, Yesus. Though I'm still struggle, it's not the end. So Father, you're with me, and you have a plan. So I walk by faith and look to you, the Lord who provides. So I put my faith and look to you, the Lord who provides. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Let's feel His presence. Your presence, Lord. Mari fokuskan hati kita, pikiran kita, dan nikmati hadiratnya di tempat ini. There's no one like you. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love, the beauty and the world. And nothing in this world can satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me.
Nothing in this world can satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Jesus, you're the cup that won't run dry. Jesus, you're the cup that won't run dry. Jesus, your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang tidak pernah kering dan selalu tersedia bagi setiap kami ya Tuhan. Bisa saja kami bisa merasa kering, merasa lelah, merasa takut, merasa kosong, merasa seperti berjalan sendirian. Tetapi hadirat-Mu ya Tuhan akan selalu tersedia bagi kami ketika kami datang kepadamu. Thank you Lord for your presence in the midst of us. Thank you Lord for everything. Semua yang Tuhan Engkau kerjakan yang telah tuntas di atas kayu salib. Sehingga tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni. Tidak ada pelanggaran yang tidak dapat dimaafkan. Dan tidak ada jalan yang tidak bisa ditempuh oleh kasih Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami sangat percaya dan berpengharapan di dalam Engkau. Bahwa Tuhan Engkau Yesus menjadi jawaban bagi setiap kami. Kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau menolong kami ya Tuhan. Engkau Jehovah Jireh. Sebagai Allah yang menyediakan, biarlah Engkau sediakan apa yang kami butuhkan di tengah-tengah kami. Engkau mengenal setiap kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Engkau Jehovah Jireh yang mampu menyediakan air bagi Hagar dan Ismail ketika mereka hampir mati kehausan. Dan Engkau menyediakan air bagi mereka. Engkau juga Jehovah Jireh yang menyediakan roti bagi orang Israel selama 40 tahun. Dan Engkau Jehovah Jireh yang menyediakan kambing, domba, pengganti Ishak ketika akan dipersembahkan. Dan terutama Engkau Jehovah Jireh yang telah menyerahkan Yesus putra anak-Mu yang tunggal bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya roh yang menyala-nyala itu oleh karena hadirat-Mu Tuhan kembali di dalam setiap kami masing-masing. Sehingga kami kemudian di-recharge. Kami kemudian di-refill. Dan pada akhirnya ya Tuhan,
Kami direfocus kembali kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Demi nama Yesus, kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat tim worship yang telah menolong kita untuk kita bisa berada di dalam hadirat Tuhan. Kembali merasakan hadirat Tuhan. Ya. Saudara, apa kabar? Baik? Sehat? Tanggal muda sehat? Ya, oke. Ya, saudara-saudara, beberapa hari ini Surabaya mulai hujan, haleluya. Sehingga ada sedikit rasa adem begitu ya saudara-saudara. Dan di bulan November ini saudara-saudara, ada tema yang mengikuti tema yang lalu, yaitu ketika hati Tuhan bagi keluarga. Maka saudara-saudara, saya ingin membawa jemaat Tuhan kepada Injil, ya, kepada Injil, saudara-saudara. Karena kalau hati Tuhan bagi setiap keluarga, maka saudara dan saya tahu bentuk hati Tuhan itu seperti apa. Ya. Dan bulan November ini ada tema yaitu The Gospel for Everyone. The Gospel for Everyone. Injil bagi setiap orang. Saudara-saudara, kata Injil itu kalau kita tahu ya saudara-saudara, sebenarnya Injil itu bahasa dari bahasa Arab ya. Karena kita Indonesia ada pengaruh begitu. Injil berasal dari bahasa Arab yaitu Ingil, yang kemudian sebenarnya itu diambil dari bahasa Greek atau Yunani, Evangelion. Evangelion yang berarti kabar baik atau berita kesukaan. Jadi kalau berasal atau dari etimologi kata Injil yang dipakai di dalam bahasa Indonesia itu lebih tepat karena itu diambil dari turunan bahasa Yunani Evangelion yang dipakai di dalam Perjanjian Baru. Nah, saudara-saudara, sementara gospel dalam bahasa Inggris ya, kan Injil bahasa Inggrisnya kemudian gospel. Ternyata gospel ini menarik berdasarkan sejarah saudara-saudara. Kata gospel sebenarnya tidak benar-benar berarti kabar baik. Ada sedikit karena rupanya ketika pemberitaan Injil itu sampai di Eropa Utara saudara-saudara, di antara orang-orang bangsa Anglo-Saxon, maka kemudian orang-orang Anglo-Saxon ini adalah orang-orang yang suka berperang. Dan ketika Injil tiba di mereka, para misionaris awal-awal banyak yang dibunuh mati oleh mereka. Tetapi pada akhirnya ada di antara mereka yang kemudian mulai percaya, dan di Eropa kemudian mulai mereka menangkap Injil itu. Lalu saudara-saudara, karena biasanya orang Anglo-Saxon ini berperang, dan sebelum berperang mereka punya budaya yaitu suka menyanyikan lagu-lagu sebelum berperang. Sehingga saudara-saudara, gospel itu kemudian sebenarnya berasal dari God spell atau good spell. Good itu artinya baik, spell kita mengerti kata spelling ya saudara-saudara. Atau kadang-kadang spell berarti mantra dalam bahasa Inggris ya, magic begitu ya. Jadi saudara-saudara, good spell atau spell ini berarti nyanyian atau cerita, kisah yang dinyanyikan. Sehingga
good spell itu berarti cerita yang baik. Cerita yang dinyanyikan yang isinya tentang kepahlawanan, sebenarnya tentang kepahlawanan. Nah, saudara-saudara, dari sinilah kemudian muncul kata gospel, yaitu yang berarti kabar baik secara sederhananya. Tetapi sebenarnya ada sedikit latar belakang yang seperti saya jelaskan. Apapun itu juga, saudara-saudara, evangelion dan gospel, kabar baik ataupun cerita yang baik, kedua-duanya memiliki prinsip yang sama. Itu berbicara tentang kabar. Suatu kabar yang tidak dikabarkan menjadi bukan kabar. Betul ya? Sesuatu berita yang tidak diberitakan, maka dia kehilangan esensinya sebagai berita. Betul. Ya, sudah coba. Kalau terjadi suatu peristiwa, ada saksi yang menyaksikan, melihatnya, dan jadilah sebuah berita. Tapi tidak ada seorang pun yang memberitakan. Maka fakta, pengalaman, kenyataan tidak pernah berubah menjadi berita, saudara. Itu berarti orang percaya, orang Kristen, apabila kita percaya bahwa peristiwa Injil itu benar-benar terjadi, tetapi kita tidak memberitakan, maka sebenarnya kita telah menghilangkan Injil, berhenti kepada diri kita sendiri. Kabar itu berhenti kepada kita. Dan tidak lagi menjadi kabar. Karena kita keep untuk diri sendiri. Karena kita tahan untuk diri sendiri, saudara-saudara. Sehingga saudara, itu sebabnya kekristenan dikenal sebagai, kalau berdasarkan agama, agama yang misional. Agama yang memang didrive. Karena kita sendiri mengatakan bahwa Injil adalah jantung dari keyakinan kita. Dan apabila Injil yang adalah kabar baik tidak pernah dijadikan kabar, tidak pernah diberitakan menjadi kabar, maka orang Kristen telah kehilangan Injil. Kehilangan berita. Sebab berita itu telah berhenti di dalam dirinya sendiri. Nah, pertanyaannya, mengapa berhenti? Mengapa tidak menjadi kabar? Mengapa berhenti di kita, saudara-saudara? Tentu ada banyak jawaban. Tetapi bisa jadi salah satu jawaban adalah kita berpikir bahwa yang penting saya sudah terima Yesus lalu masuk surga, selesai. Atau saudara-saudara, kita berpikir juga bahwa yang penting apa yang saya terima, yaitu Injil ini, telah mengubahkan hidup saya sehingga saya menjadi orang baik. That's all. Berhenti di situ saja. Dan kemudian kita berharap dengan adanya kehidupan kita yang baik, maka kabar itu telah berubah menjadi kenyataan atau menjadi saksi hidup, yaitu saudara dan saya. Tetapi saudara-saudara, saudara harus tahu, namanya berita. Berita kalau tidak diberitakan, maka itu bukan berita, saudara-saudara. Sama seperti pada waktu games yang lalu di retreat kita itu ya, ada satu games, apa itu namanya game yang silent apa itu? Gaby atau siapa? Ya, Gaby ya. Silent apa itu yang di dalam tempat meeting kita? Hah? Apa? Whisper Challenge. Oh ya, Whisper Challenge. Tim kami waktu itu David dan siapa ya? Satu Rio. David dan Rio. Wow. Orang-orang yang tulus ya. Pokoknya hantam aja, teriak keras-keras satu. Apa? Dan saudara-saudara, perhatikan bahwa pada akhirnya karena ada pengawas mengatakan nggak boleh pakai gerak, hanya ngomong saja.
Tetapi saudara-saudara, karena kita biasa pakai gerak seperti kemudian otomatis. Tapi coba bayangkan saudara-saudara, berita yang kemudian disampaikan kepada penerima berita itu disampaikan dan ada suara dan ada gerak. Nah, kadang-kadang juga ada games yang hanya gerak tanpa suara, lalu diminta menebak. Nah, itulah saudara, kalau kita orang percaya, orang Kristen mengatakan begini, yang penting hidup saya baik, saya tunjukkan bahwa saya murah hati, saya tunjukkan bahwa saya mengasihi sebagaimana Yesus mengasihi, saya tunjukkan menjadi Kristus kecil. Saudara, itu seperti sebuah games di mana kita meminta orang lain menebak dengan kita melakukan gerakan-gerakan. Lalu ditebak. Dan tidak boleh ngomong. Akan berbeda kalau kita bergerak dan kemudian kita juga ngomong. Ada demonstration dan ada proclamation. Menjadi berita yang lengkap. Saudara-saudara, di dalam perjanjian baru, seorang yang menyampaikan berita, itu namanya dalam bahasa Inggris herald. Herald sebenarnya adalah seseorang yang punya tugas menyampaikan berita. Biasanya kadang-kadang herald ini bisa jadi dia ada di medan perang, lalu kemudian ketika pasukan menang, maka herald akan kembali pertama kali ke negerinya untuk mengabarkan, memberitakan. Andai kata mereka menang, pasukan menang, maka wajah dari herald ini akan menampakkan sukacita luar biasa. Lalu dengan gerakan dia mengatakan, kita menang, kita menang, kita menang. Bayangkan kalau herald atau utusan ini mengabarkan kita menang, tapi wajahnya enggak sukacita. Kita menang. Kita menang, saudara. Maka antara demonstrasi dengan ucapan terjadi konflik. Kadang-kadang bisa jadi orang Kristen begitu ya saudara-saudara. Antara apa yang diberitakan dan didemonstrasikan terjadi konflik. Itu sebabnya saudara dan saya perlu benar-benar mengerti apakah Injil itu. Dan bagaimana Injil itu bekerja di dalam diri kita saudara-saudara. Seberapa dalam pemahaman dan pengalaman Anda akan kabar baik akan membantu Anda membagikan kasih Kristus kepada sesama. Next slide itu. Perhatikan seberapa dalam pemahaman dan pengalaman Anda akan kabar baik, akan Injil. Saudara-saudara, mungkin kalau saudara-saudara yang Kristen sejak kecil sudah tahulah Injil itu apa. Tetapi saudara, pernahkah saudara ikut games yang dimana orang baris, lalu di sini kemudian dibisikkan sesuatu sambil menggunakan gerakan gitu ya. Lalu ditularkan atau ditransferkan ke teman sesudahnya, lalu kemudian disampaikan, ujung-ujungnya bisa mengalami apa saudara-saudara? Kabarnya jadi lain. Mengalami distorsi. Pernah saya main games begitu ya, sikat gigi saudara-saudara, ujung di sana. Ini gerakannya awal nih sikat gigi di pagi hari sambil menyanyi, misalnya begitu ya saudara-saudara. Di sana saudara-saudara begini, itu sudah jadi begini saudara-saudara. Kabarnya sudah, lalu beritanya adalah mati di pagi hari. Loh saudara, betapa sudah berubah. Injil juga bisa mengalami distorsi. Karena disampaikan dari satu mulut ke mulut yang lain disampaikan. Itu sebabnya saya yang lalu mengenal satu kata namanya kalibrasi. Kalibrasi adalah satu kata yang itu berarti begini, mencocokkan atau mencocokkan ulang timbangan dengan ukuran sebelumnya. Itu kalibrasi. Jadi Injil yang sejati kemudian itu menjadi ukuran selama kita hidup. Apakah yang kita pahami tentang Injil itu benar? Jadi dari waktu ke waktu saudara dan saya perlu mengerti supaya hidup kita mengalami kalibrasi. Injil yang benar itu selalu menjadi ukuran. Nah saudara-saudara, apa itu kabar baik? Kabar baik. Saudara-saudara, kabar baik bagi seseorang, next slide, bisa merupakan kabar baik dan bagi orang lain belum tentu kabar baik. Misalnya,
bagi daerah-daerah yang sedang banjir. Lalu kita di Surabaya yang gak pernah hujan, kita telepon teman kita yang tinggal, beberapa waktu yang lalu ada teman yang ada di Filipina, mereka minta bantuan doa karena mereka sedang mengalami kebanjiran. Sementara kita di sini panas, saudara-saudara. Lalu saudara-saudara, misalnya kemudian saya sampaikan kepada teman saya, "Hei, puji Tuhan, kami sekarang dapat hujan." Kata hujan di Surabaya adalah kabar baik. Tapi kata hujan buat teman saya yang ada di Filipina oleh karena La Nina, badai La Nina, itu adalah kabar buruk. Oh jangan hujan. Bisa jadi dalam jemaat yang sama mungkin ada petani, ada tukang es, saudara, tukang rujak. Tukang es, doanya, "Tuhan terima kasih. Karena ini panas terus, jualanku laris." Ya, saudara. Sementara saudara-saudara tukang rujak karena hujan. Bukan tukang rujak ya. Tukang apa ya? Petani ya, petani. Karena tidak ada hujan, kering terus. Sang petani berdoa, "Tuhan, kirimkan hujan." Kira-kira Tuhan bingung ya. Di sini minta jangan hujan, di sini minta hujan. Saudara-saudara, bayangkan kalau Injil model begitu. Itu sebabnya perlu ada kalibrasi pemahaman Injil yang benar. Supaya saudara dan saya memahami Injil. Nah saudara-saudara, satu kali ada kisah. Misalnya saudara-saudara, saya sampaikan kepada saudara-saudara, seorang ibu menjadi sadar dari koma setelah mendengar tangisan anak perempuannya yang baru lahir. Saya sampaikan begitu. Kira-kira saudara-saudara, apa merasa itu kabar baik? Waktu saya sampai, ada seorang ibu, tiba-tiba ada orang masuk ke gereja kita. Istri saya sadar dari koma karena anaknya, baby yang baru dilahirkan, itu menyebabkan dia sadar dari koma. Itu beritanya. Saudara-saudara, oke, mungkin mengatakan, ya baik. Tetapi kita tidak terlalu mengerti sampai kemudian sang suami mulai cerita. Tahu nggak kalian bahwa istri saya ini dia koma sudah 1 minggu. Nah ini peristiwa sungguhan saudara. Artinya begini saudara. Kadang-kadang ketika saudara mendengar Yesus Kristus mati, Yesus Kristus bangkit, kemudian Yesus Kristus turun ke dunia, Yesus Kristus mati, Yesus Kristus bangkit, dan pada hari ketiga dan Yesus Kristus nanti datang sebagai imam untuk menghakimi semua. So what gitu? Kita seperti gak ada connection. Kita seperti berpikir, apalagi itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Kita seperti, apakah hal yang terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu tetap menjadi good news hari ini? Tetap menjadi kabar baik hari ini. Sehingga kemudian kadang-kadang kekristenan kemudian mengalami penurunan dengan memberikan kabar baik yang relevan pada hari ini. Dengan mengatakan, Tuhan, apa itu Injil? Injil adalah kalau kau sungguh-sungguh semua yang kau minta akan diberikan kepadamu. Wow, oke. Menjadi kabar baik kan? Apa itu Injil? Aduh Pak, usaha saya ini lagi begini. Tuh tolong doakan Pak supaya usaha saya mengalami kemajuan, mengalami kesuksesan. Lalu didoakan, lalu mengatakan, jangan lupa Tuhan adalah Yehova Jireh. Dia akan menyediakan apa yang kau perlukan. Wah, itu Injil saudara-saudara. Bagi yang sakit, Yesus Kristus sanggup menyembuhkan engkau. Itu Injil. Saudara-saudara perhatikan bahwa berita kabar baik memiliki wajah berbeda-beda. Kalau berdasarkan kebutuhan dari orang yang membutuhkan kabar baik itu. Tetapi saudara dan saya harus tahu Injil yang inti. Karena kalau tidak, saudara, maka ketika kita memberitakan Injil, kita ternyata menyampaikan kulitnya saja. Dan yang kulitnya saja ini seringkali, saudara, ketika tidak terjadi seperti yang diharapkan, namanya kulit, saudara, maka saudara dia akan pindah kulit yang lain. Sesuai yang dia harapkan menjadi kebutuhan.
Sehingga kadang-kadang gereja dipresentasikan, dihadirkan seperti restoran. Di mana gereja bisa menyajikan makanan yang menjadi kesukaan kita. Dan kita memilih menu dari makanan itu, saudara-saudara. Saudara-saudara, Injil kadang-kadang mengalami degradasi, penurunan oleh karena manusia yang berusaha membuat Injil relevan. Tetapi sesungguhnya kalau saudara tahu seperti ini, seperti cerita ini. Saudara, cerita ini akan menjadi relevan sepanjang masa ketika saya ceritakan secara lengkap. Cerita ini terjadi di North Carolina, kira-kira 2015. Ada sepasang suami istri muda, istrinya umur 23 tahun, bernama Shelly Ann, dan suaminya kalau saya tidak salah bernama Jeremy. Dan ketika sang istri mau melahirkan, karena bayinya sedikit bermasalah, maka kemudian melahirkan dengan cara sesar. Ketika selesai operasi sesar, bayi sudah dikeluarkan dengan baik. Ternyata kemudian apa yang terjadi? Shirley koma karena pendarahan. Dan ketika koma, lalu dokter kemudian menyampaikan kepada sang suami, kelihatannya kesempatannya kecil untuk dia hidup. Tetapi karena tetap berusaha diperjuangkan, maka Shirley ini koma sampai 1 minggu. Dan ketika koma 1 minggu, lalu salah satu perawat punya semacam ide yang sebenarnya ide ini di dalam yang saya baca, novel idea. Novel idea itu artinya saudara-saudara, ide yang gak biasa begitu ya saudara-saudara. Yang unik, apa itu idenya? Perawat ini mengatakan, coba sekarang kita tangani dengan pendekatan sentuhan kulit, ya sentuhan kulit. Jadi babynya ini saudara-saudara, kalau saya tidak salah namanya baby Rylan, babynya ini kemudian diletakkan di atas dada dari Shirley yang sedang koma tersebut. Diharapkan terjadi kontak kulit yang mungkin tubuh yang koma ini akan memberikan respon. Akhirnya baby ketika diletakkan di atas dada sang mama ini, ibunya, ternyata babynya tidur lelap. Karena dia merasa at home ya saudara-saudara. Lalu perawat kemudian mencoba membangunkan baby ini sehingga baby menangis. Dan ketika bayinya nangis, nangis kencang saudara-saudara. Dan ketika nangis kencang, ternyata di dalam indikator alat-alat vital mulai berespon saudara-saudara. Alat-alat vital dari Shirley yang sedang koma ini mulai berespon. Sampai akhirnya saudara-saudara di dalam pengobatan tersebut, sang mama kembali sadar. Dan foto yang ada di bawah adalah foto ketika Rylan ini berumur 1 tahun. Coba kalau itu adalah istri saya. Ini kabar baik yang akan selalu relevan untuk saya ceritakan. Kenapa? Karena itu mempengaruhi hidup saya. Karena itu tetap good news. Anytime, anywhere, dimanapun, kapanpun itu tetap good news. Sebab peristiwa ini adalah peristiwa tentang seorang yang hampir mati, koma, tetapi kemudian bisa hidup kembali. Yang pada akhirnya Rylan tidak kehilangan mama dan bisa tersenyum bersama-sama di dalam foto itu, saudara-saudara. Mungkinkah kekristenan telah kehilangan gambar tentang gambar baik, kabar baik itu sehingga kita kemudian harus menambahkan hal-hal yang lain di luar Injil, Injil plus supaya kelihatan baik. Saudara dan saya harus mengalami kalibrasi mengenal Injil yang sesungguhnya. Amin. Nah, sekarang kita lihat next. Injil adalah kabar baik yang menentukan nasib satu orang, satu keluarga,
satu bangsa, dan seluruh dunia. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan kosmos, dunia ini. Bahasa Yunani ada kata geos dan ada kosmos. Geos itu bumi tanah ini, makanya ada geografi. Dan ada kosmos. Kosmos itu apa? Kosmos itu penghuninya. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan penghuni dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, tentu kalau kita tidak mengalami kebinasaan atau kita tidak sedang menyadari bahwa kita termasuk hitungan orang yang binasa, maka ini tidak menjadi kabar baik buat kita. Betul ya? Karena kita fine-fine aja. Kita nggak terganggu, hidup saya oke. Betapa sering saudara dan saya kita tidak memahami atau mengerti kabar baik karena kita menilai kabar baik itu dari perspektif atau kacamata yang salah. Sehingga kita tidak merasa kabar baik. Sebab apa? Saya tidak merasa binasa. Saya oke-oke saja. Saya punya pekerjaan baik, saya punya masa depan. Kalau mati ya syukur, kalau masuk surga, kalau nggak masuk surga, masuk neraka siapa yang tahu. Sehingga kemudian kadang-kadang ada orang yang menegaskan pilihan surga neraka. Saudara, surga neraka itu menurut saya itu sesuatu yang nanti, tetapi ada hal yang lebih dari itu, saudara. Nah, itu sebabnya saya mau mengemas Injil dalam dua hal besar ini. Next slide. Yaitu masalah dan solusi. Begitu saudara berada pada posisi yang sama, menyadari masalahnya, maka saudara mendengar solusi, itu pasti kabar baik. Itu pasti kabar baik. Nah, saudara-saudara, ada dua masalah yang terjadi. Yaitu yang pertama, manusia sebagai ciptaan tidak menghormati dan memuliakan Allah Sang Pencipta. Ini masalah yang pertama. Manusia diciptakan serupa dan segambar. Itu karena manusia diberi otoritas untuk mengelola ciptaan. Dan saudara, sebagai pencipta menciptakan manusia dengan bentuk, dengan form tertentu untuk fungsinya salah satunya adalah menghormati dan memuliakan penciptanya. Berapa waktu yang lalu saudara-saudara ada mahasiswa yang mengalami kesulitan, tidak punya notebook ya, tidak punya laptop begitu. Lalu saya panggil, kenapa? Kamu kelihatannya nilaimu ini kok turun ini ya, padahal kamu ini beasiswa, nggak boleh ini. Lalu dia cerita, saya tidak punya laptop. Loh, sekolah kan sudah menyediakan komputer umum untuk kemudian bisa dipinjam di perpustakaan. Pak, komputernya hanya satu. Oh ya? Lalu kemudian, kalau begitu kamu nih, karena kalau nilaimu terus turun, kamu bisa nggak terima beasiswa. Lalu bagaimana Pak? Saya tanya, apa usahamu? Ini Pak, saya sedang menabung. Berapa tabunganmu? Saya tanya. Baru saja menabung 500. Wah, 500 belum bisa beli laptop. Kemudian, oke, kamu berdoa ya. Tapi saya berikan kamu kesempatan kedua untuk dapat beasiswa di semester berikutnya. Tapi ini harus diselesaikan, nilaimu nggak boleh turun. Ya siap Pak, terima kasih Pak buat kesempatannya. Karena mahasiswa ini mau pulang saudara, nggak melanjutkan lagi karena dia begitu discourage gitu. Dia merasa kayaknya saya nggak bisa menyelesaikan studi di sini. Tapi akhirnya saya panggil dan terjadi pembicaraan itu saudara-saudara. Saudara-saudara, kemudian saya cek komputer di perpus, ternyata komputer di perpus memang cuma satu. Padahal berapa waktu yang lalu saya dapat sumbangan, paling at least ada 2. Ternyata satunya lagi rusak gitu ya.
Wah, saya tanya, ini berapa mahasiswa yang gak punya komputer? Saya minta dihitung, kira-kira ada 33 mahasiswa. Wah, 33 mahasiswa dengan komputer satu ini. Akhirnya mereka memang gantian dengan teman mereka. Nah, berapa waktu yang lalu pas ada berkat, karena laptopnya Ibu Lili sudah mulai agak bermasalah. Ibu Lili paling rajin pakai laptopnya ya saudara. Oh, edit ini, edit itu. Akhirnya saya ada berkat, saya bilang, ini hadiah ulang tahun kamu. Bulan Juli yang lalu saya belikan laptop dia ya saudara. Puji Tuhan. Nah, saya kemudian mengatakan, bagaimana kalau laptop yang kamu pakai ini saya pinjamkan kepada mahasiswa? Sebenarnya saya bisa mengatakan saya berikan. Tapi saudara, saya ingin dia bertanggung jawab sehingga saya pakai kata pinjam. Kenapa? Saudara, karena kalau saudara dipinjamkan dan diberi, tanggung jawabnya beda, betul ya? Misalnya, Wiang, Pak ini saya pinjamkan, saya kalau dipinjamin hati-hati ya. Tapi Pak kalau ini diberikan, wah ini kan sudah milik saya. Menurut saudara-saudara, tubuh yang kita punya ini milik kita atau kita dipinjamin? Harta, semua yang kita punya ini sebenarnya kita diizinkan pakai, ataukah memang sepenuhnya milik kita? Ada respon attitude yang berbeda saudara. Dan sama ketika kemudian misalnya andai kata kemudian satu kali ketemu, akhirnya saya bawa laptop itu, kemudian yang lalu saya panggil mahasiswa dan saya jelaskan ini penggunaannya, saya setting ulang mulai seperti dari factory semua hilang, lalu kemudian menjadi lancar dan saya jelaskan ini pakainya, ini passwordnya, lalu saya memberitahu, ini saya pinjamkan ya. Kamu harus share dengan adikmu karena adiknya juga sekolah teologi baru masuk. Dan saya mau pastikan kamu jangan isi macam-macam. Ini kadang-kadang orang kalau nggak pernah punya laptop langsung diisi aplikasi macam-macam ya. Ada game ini, ada itu dan lain sebagainya. Saya bilang pastikan hanya untuk kuliah. Misalnya satu kali saya temukan dia di ruang belajar, dia lagi asik main game dengan laptop yang saya pinjamkan. Apa yang terjadi saudara? Saya marah kan? Saya marah. Saudara, manusia tidak pernah menyadari bahwa kita diciptakan untuk menghormati dan memuliakan pencipta kita, saudara. Seringkali kita berpikir ini milik saya, ini sudah diberikan. Saya mau tanya, siapa di antara saudara yang pernah bisa memilih lahir di keluarga mana? Tidak pernah. Di suku apa? Tidak pernah. Di bangsa apa? Tidak pernah. Di keluarga yang bagaimana? Tidak pernah. Tuhan mengizinkan kita lahir, bisa jadi ada di keluarga yang harmonis, tapi bisa jadi di antara keluarga yang kadang-kadang tidak harmonis, papa mama bertengkar terus, kita merasa, tetapi apapun kondisi keluarga kita, Injil dapat menolong saudara dan saya. Untuk pada akhirnya menyadari maksud-maksud Tuhan, saudara. Tetapi saudara, masalah yang pertama adalah manusia sebagai ciptaan tidak menghormati dan memuliakan Allah sebagai sang pencipta. Itu yang kemudian sudah terjadi. Misalnya ketika di dalam Kejadian pasal 11, manusia bisa berbahasa satu dengan yang lain. Lalu kemudian mereka mau membangun menara Babel, tujuannya untuk membangun nama, membangun diri sendiri, popularitas, saudara. Sehingga kemudian Tuhan marah dan membuat mereka terserak karena bahasa yang berbeda-beda. Saudara-saudara, masalah pertama ini apakah tidak terjadi di dalam manusia? Terjadi. Terjadi di mana-mana. Pemazmur sering menyampaikan ini. Pemazmur mengatakan orang-orang fasik menyombongkan kebohongan dan dustanya. Saudara, kadang-kadang kita bisa menjadi lelah, apalagi kadang-kadang kita melihat pemerintahan dan lain sebagainya. Tetapi saudara, itulah masalah yang terjadi. Masalah yang kedua, saudara, manusia memberontak kepada Allah dengan menyembah berhala. Coba next slide. Ada ayatnya nih. Masalah yang pertama, sebab
ayat 21 dan 22 Roma pasal 1. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahannya, dapat nampak pada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Semua ilmuwan mereka sepakat ada aktor intelektual di balik semua ciptaan ini. Mereka berusaha mengenali dan menangkap prinsip-prinsipnya sehingga muncullah teknologi. Tetapi disadari bahwa ada aktor intelektual yang menciptakan semua ini dengan sistem yang luar biasa. Sehingga pencipta, keberadaan Allah sebagai pencipta, sebenarnya tidak ada seorang pun yang bisa berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Saudara-saudara, dengan perbuatan perkataan manusia yang tidak menghormati dan memuliakan penciptanya, itu adalah masalah. Ini berbicara tentang dosa. Ini berbicara tentang perilaku-perilaku, perkataan-perkataan yang tidak mencerminkan Allah yang memiliki karakter kudus, yang memiliki karakter kasih, yang memiliki karakter murah hati dan sabar dan seterusnya. Kenapa? Saudara, yang kedua, masalah yang kedua. Manusia memberontak kepada Allah dengan menyembah berhala. Bukan hanya perilaku perkataan, tetapi hati di mana Allah sebenarnya bertahta, itu telah disingkirkan. Roma pasal 1 ayat 23 dan 25. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Penyembahan menjadi masalah di sini, saudara-saudara. Kalau zaman itu menyembah berhala berarti ada patung, ada makhluk-makhluk yang kemudian dianggap sebagai dewa. Tetapi di dalam masyarakat modern, pemikiran itu sudah dianggap kuno. Sehingga berhala didefinisikan segala sesuatu yang menggantikan Tuhan sebagai pusat perhatian kita dan penyembahan kita. Itulah berhala. Berhala modern. Berapa banyak waktu yang kita berikan untuk sesuatu itu. Kita mungkin gak pernah berpikir berapa uang yang kita bisa belanjakan untuk itu saja. Tapi untuk Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang ada distorsi begini. Saya terus terang marah dengan gereja-gereja yang mungkin memanfaatkan uang Tuhan. Dan di peristiwa itu, hal-hal seperti itu sudah terjadi sejak perjanjian lama, saudara-saudara. Ya, misalnya anak-anak Imam Eli. Anak-anak Imam Eli, karena hidupnya, saudara-saudara, mereka yang memberikan korban persembahan dicegat dulu. Lalu dipotong. Ketulusan umat Tuhan disalahgunakan. Sehingga tidak ada seorang pun di antara keturunan Imam Eli yang Tuhan angkat menjadi hakim. Karena pada waktu itu belum ada raja. Justru siapa yang diangkat? Samuel. Yang mendengar suara Tuhan. Saudara-saudara, saya sangat percaya bahwa Tuhan juga akan berperkara kepada siapapun juga yang menyalahgunakan keuangan untuk perkara-perkara yang sebenarnya membuat hati Tuhan terluka. Nama Tuhan dijual. Dan saudara-saudara, saya percaya Tuhan sebagai hakim yang adil akan menghakimi siapapun juga. Tetapi pada saat yang sama, kiranya ini tidak membuat saudara menjadi pahit dan meyakini bahwa ketika saudara memberi untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan memperhatikan itu.
Ya. Tuhan memperhatikan itu. Kadang-kadang kami punya pos khusus untuk misi. Dan pos untuk misi ini saudara-saudara, ini adalah berkat-berkat yang kadang-kadang saya dapat karena ada pelayanan dan lain sebagainya, kami sisipkan. Dan di dalam pos misi ini kami ada keleluasaan. Karena kadang-kadang misalnya mendengar ada pembangunan di sana, lalu kami kemudian mengatakan saya berjanji iman untuk membantu. Kenapa? Karena saya mengamati gereja ini. Gereja ini ada satu gereja yang kami bantu saudara-saudara. Gereja ini pernah tutup 6 tahun. 6 tahun tutup. Kenapa? Karena yang menjadi gembala pada waktu itu tidak menjadi kesaksian dari tetangga kiri kanan, sehingga tetangga kemudian against gereja ini. Pada akhirnya kemudian ditinggalkan begitu saja dan jemaat kocar kacir. Pada akhirnya kemudian ada seorang hamba Tuhan setelah 6 tahun diutus ke gereja itu lagi, dan ketika memulai membangun image yang baik sangat sulit sekali. Tetapi kemudian ketika kira-kira mungkin sekarang sudah sejak 6 tahun dia datang, kira-kira mungkin sekarang sudah hampir 10 tahun saudara. Sempat berapa waktu yang lalu gedung gereja tidak pernah dipakai lagi. Pada waktu COVID dan kemudian diteruskan, mereka ibadahnya keliling. Saya tanya, kenapa gereja tidak digunakan? Ya, karena jemaat yang saya layani, jemaat-jemaat yang lama udah hilang. Yang lama itu bisa jalan sendiri. Jadi gembala ini menemukan jemaat, melayani jemaat yang lumpuh, yang tidak bisa berjalan. Ada juga jemaat yang, mohon maaf ya, agak kurang penuh ya saudara-saudara. Jadi seperti start from the scratch. Tapi dia berusaha melayani, dan saya katakan sekarang waktunya dengan iman, ini COVID sudah selesai. Kamu harus mulai di gereja, gedung gereja. Supaya jemaat mulai membiasakan bahwa di sanalah mereka bisa bersekutu. Dan tetangga kiri kanan tidak akan terus berpikir bahwa ketika kamu ada kegiatan mereka justru kaget. Pada akhirnya saudara-saudara dimulailah. Dan ketika sudah dimulai kira-kira berjalan, saya tanya gimana? Puji Tuhan sekarang sudah mulai ibadah. Dan ada jiwa-jiwa baru, dan ketika mulai ada jiwa-jiwa baru, lalu kemudian mereka menggumuli, ternyata atapnya sudah keropos saudara, dan bulan November ini mereka akan melakukan renovasi. Dan saudara, kami ada berkat langsung, saya bilang saya janji iman akhir bulan Oktober ya, saya akan kirim. Maksud saya begini saudara dan saya harus tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup. Tuhan menghargai pemberian yang tulus. Tuhan menghormati pemberian yang mencerminkan penyembahan kepada Allah. Bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita terima, semua itu adalah berkat Tuhan. Dan jangan sampai saudara dan saya menggantikan dengan berhala-berhala. Posisi Tuhan itu, hati nurani kita ketika kita diketuk, kiranya tetap bersuara nyaring saudara-saudara. Dan saudara-saudara, akhirnya semua manusia dibawa dosa dan dikuasai oleh maut. Inilah masalah. Ketika manusia mulai menggantikan Tuhan di dalam hatinya, maka manusia dibawa dosa dan kutuk maut. Saudara-saudara, disinilah diperlukan solusi. Kabar baik. Berarti kabar baik harus mengikuti atau diikuti dulu dengan pengertian tentang kabar buruk. Kabar buruknya adalah Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan begini. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa adalah maut. Dan kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Allah, solusi yang pertama, Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa dan membebaskan dari maut. Saudaraku, bahwa manusia telah jatuh di dalam dosa, dikuasai dosa, dan ujungnya adalah maut. Dan kabar baiknya adalah
Yesus telah turun ke dunia untuk menebus saudara dan saya. Sehingga di dalam ayat pasal 3 ayat 24 Roma, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, sebenarnya ada prinsip accountability, yaitu Allah yang telah menciptakan, Allah yang kudus, Allah yang penuh dengan kasih. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, kenapa tidak Allah sebagai dengan kedaulatannya kemudian mengambil manusia yang jatuh dalam dosa dan langsung menerimanya? Kenapa perlu ada penebusan? Sebab Allah kita adalah Allah yang adil. Karena keadilan itulah manusia yang berdosa tetap mendapatkan hukuman. Tetapi oleh karena kasih-Nya kepada manusia, maka Allah Bapa mengutus putranya yang tunggal. Karena keadilan murka Allah itu. Dan Yesus menggantikan saudara dan saya. Itulah kabar baiknya, saudara-saudara. Sehingga keadilan Allah berlaku, tetapi harus ada orang yang menanggung murka, yaitu Yesus Kristus bagi saudara dan saya. Dan terakhir, saudara-saudara, kadang-kadang kamu sudah terima Yesus, ya sudah, lalu selesai. Saudara, kalau saudara perhatikan, menerima Yesus ada dua hal yang kemudian terjadi di dalamnya. Next slide, tolong. Respon manusia adalah menolak atau menerima. Terus, next slide, ini dia. Nah ini, perhatikan Kisah Rasul 16 ayat 30-31. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang aku harus perbuat supaya aku selamat? Ini kepala penjara di Filipi. Jawab mereka, 1, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Percayalah kepada kata Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, percaya kepada Yesus satu hal, dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan atas kita, itu hal yang kedua. The Lordship, ketuhanan Yesus. Ada orang misalnya, saya sudah dibaptis, oke, kan percaya Yesus kan? Tapi apakah hidupnya menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menjadi Tuhan atasnya? Kurios adalah Tuhan. Kurios itu berbicara tentang yang berkuasa. Mau menikah tanya Tuhan, Tuhan pasangan ini bagaimana Tuhan? Itu saudara, Tuhan usaha ini bagaimana? Tuhan bagaimana ini, bagaimana? Kita bertanya karena hidup kita bukan milik kita lagi saudara, tetapi milik Tuhan kita. Dan itu berbicara saudara, ketika kita mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan, maka dua masalah yang sebelumnya telah diselesaikan, yaitu apa? Maka kita akan menghormati dan memuliakan Tuhan dengan tubuh ini, dengan semua yang kita miliki, dikembalikan lagi sebagai ciptaan God's image. Citra Allah di dalam diri kita dipulihkan. Itu berproses saudara-saudara, berproses menghormati Tuhan dengan kata-kata kita, menghormati Tuhan dengan tindakan kita. Tetapi betapa sering kadang-kadang orang percaya dipisahkan dengan pemahaman, kamu udah terima Yesus ke gereja, oke, that's all. Tetapi ketahuilah, pemulihan yang benar itu menyangkut transformasi di mana kita mulai belajar kata-kata kita, belajar berpikir, belajar bertindak yang menghormati dan memuliakan Allah. Kenapa? Karena tubuh kita sekarang bait Roh Kudus. Dan yang kedua, the Lordship, bicara tentang kalau Tuhan adalah Tuhan kita, maka sampai kekekalan pun Dia akan menyertai kita. Tapi ada orang-orang yang curang, maunya di kekekalan bersama dengan Tuhan. Tetapi di kesementaraan, di kefanaan, maunya karpe dewe. Tidak ada Lordship. Tidak menjadikan Kristus
sebagai Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan karena ini adalah Injil. Hidup di dalam Injil berarti saudara-saudara percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat. Hidup di dalam Injil itu juga berarti kita hidup menghormati dan menyembah Dia sebagai Tuhan kita. Apa yang kita akan lakukan di dalam Natal adalah bagian dari itu semua. Mungkin kita bisa melihatnya sebagai program gereja. Ketika kita berpikir tentang program, karena kita punya pandangan berbeda-beda, tetapi kita berusaha melakukannya. Tapi saudara, A.W. Tozer pernah mengatakan begini, berbagai macam piano ketika dicun dengan garpu tala, dengan alat pengukur nada, berbagai macam piano ini akhirnya bisa harmonis satu dengan yang lain. Semua yang kita lakukan ini saudara, bukan untuk kemuliaan kita. Harus dicun dengan cun yang sama. Semuanya untuk Tuhan. Kita dipanggil Tuhan untuk melakukan ini. Ini musim kita. Ada musimnya di mana kita tidak bisa melakukan ini lagi saudara. Tetapi kita mau melakukannya karena kita mau menyembah Tuhan, memuliakan Dia. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya minta pemain musik maju ke depan. Dan kita akan mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Kata-kata lagu ini adalah Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janjimu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku. Mari kita kembali menyatakan besar setiamu Tuhan. Ketika kita mengatakan Tuhan, apakah sungguh Engkau sedang mengakui Yesus sebagai majikan kita, sebagai penguasa tunggal hidup kita? Kadang-kadang ada banyak hal yang berusaha merebut posisi Yesus itu dan menjadikan kita dikuasai oleh hal-hal yang lain. Tapi pagi hari ini, biarlah kita datang kepada Tuhan dan mengalami kalibrasi, kembali diukur berdasarkan Injil Yesus Kristus. Sehingga iman kita, pengiringan kita kepada Tuhan kembali ditakar, diukur, dan proporsional sesuai dengan kebenaran Injil Tuhan. Kalau ada perkara-perkara yang telah merebut hati kita, sehingga kita kemudian jauh dari Tuhan, dan kita seperti hidup merasa bahwa I can do everything, saya dapat melakukan segala sesuatu tanpa Engkau Tuhan, kecuali satu, masuk surga. Saya gak bisa Tuhan, tapi selama di dunia ini aku bisa melakukan banyak hal. Saudara-saudara, itu berarti kita jatuh pada masalah yang pertama. Padahal Yesus sudah mati bagi setiap kita. Jadikan Dia Tuhan, jadikan Dia Raja di atas segala raja, atas hidupmu. Hampiri Dia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama nyanyikan pujian ini. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah kekelaman, perlindungan, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, amin, haleluya. Hanya Kaulah
dalam janji-Mu, kebenaran-Mu selamanya ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau, Katakan bersama-sama sebagai pengakuan kita. Oh, Dia adalah Tuhan yang berkuasa, yang berotoritas atas setiap hidup kita. Amin. Sebab hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Tuhan yang telah menebus kita. Biarlah semuanya menolong kita, menyadarkan kita untuk belajar mengasihi, memberi, menghormati, menyembah Dia. Tuhan, amin. dalam janji-Mu, kebenaran-Mu Selamanya, selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Oh, haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, haleluya, haleluya, haleluya. Saya mengundang Denny dan Grace yang akan melayani perjamuan Tuhan untuk maju ke depan. Haleluya. Saudara, renungkan firman Tuhan. Di hadapan kita ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh Tuhan yang telah dipecah-pecahkan bagi kita, dan anggur yang melambangkan darah Yesus. Alkitab konsisten dan stabil sejak perjanjian lama. Darah yang melambangkan nyawa selalu dicurahkan di bait Allah ketika ada orang berdosa dan membutuhkan pengampunan. Saudara dan saya tidak perlu menyembelih binatang apapun, sebab Yesus anak Allah telah tersembelih bagi saudara dan saya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang kalau punya anak merelakan anaknya mati bagi orang lain. Tapi Bapa di surga telah memutuskan untuk mengasihi kita dan mengutus anaknya untuk mati bagi saudara dan saya. Mari kita bersyukur dan biarlah Tuhan menolong kita mengalami kasih-Nya sekali lagi. Dan apabila ada hal yang perlu dikalibrasi, dikoreksi, direvisi, diluruskan, biarlah hati kita menyediakan diri untuk Roh Kudus melakukannya. Saya persilakan untuk unsur perjamuan dibagikan. Haleluya. Biarlah saudara-saudara ketika menerima simbol lambang ini, saudara mengingat pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu, amin, kebenaranku selamanya kan ku
besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Apakah seluruh jemaat sudah terlayani dengan unsur-unsur? Kalau sudah, kita mempersiapkan diri. Maka Yesus mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Tahukah saudara-saudara, ketika Yesus mengatakan kalimat ini, Yesus belum disalibkan, Yesus belum dicambuk, Yesus belum diludahi, Yesus juga belum ditinggalkan oleh murid-muridnya. Itu berarti ketika dia mengatakan inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu, secara mental, secara jiwa, Yesus sudah mengalami rasa sakit sebelum itu terjadi. Tetapi Yesus tetap memilih, melakukan dan memutuskan untuk mengikuti kehendak Bapa, taat sampai akhir. Biarlah ketika kita makan roti ini mengingatkan kita untuk tetap setia dan taat sampai akhir, sebagaimana Yesus yang telah memecah-mecahkan tubuhnya bagi kita. Mari kita makan bersama-sama. Pegang anggur di tangan kanan saudara-saudara. Maka Yesus mengambil cawan yang berisi anggur sambil berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru. Hal yang sama sebelum Yesus mengatakan ini sebelum dia disalibkan, sebelum darahnya tercurah, sebelum lambungnya ditusuk oleh prajurit dan yang keluar adalah darah yang bercampur dengan air. Sebelum Yesus merendahkan dirinya benar-benar seperti binatang, seperti domba yang tidak berdaya, padahal dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia lakukan itu karena mentaati Bapa dan mengasihi Bapa dan mengasihi saudara dan saya. Biarlah Tuhan kembali mengingatkan kita untuk dapat mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, sebab nyawa kita telah digantikan oleh nyawanya, darah yang tercurah. Dan inilah perjanjian yang baru, sehingga engkau dan saya beroleh kesempatan diikat di dalam perjanjian dengan Tuhan. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Tubuh dan darah Tuhan kami telah peringati. Dan melalui roti dan anggur kami adalah satu tubuh di dalam Kristus. Kami berbeda-beda, tapi kami disatukan oleh tubuh dan darah yang sama. Ajar kami menjadi jemaat yang hidup di dalam unity sebagaimana tubuh Kristus. Tapi pada saat yang sama kami memiliki fungsi-fungsi yang berbeda supaya tubuh Kristus tersebut dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, dan biarlah Tuhan menyucikan hati kami. Dan sekali lagi buat yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Buat yang mereka kekurangan Tuhan Engkau hampiri, karena Injil-Mu cukup bagi mereka untuk tetap bersukacita menghadapi segala tantangan dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih ya Tuhan, dan demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Saya serahkan ke Indu Sabakan.
Shalom teman-teman, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih Pak Agus buat firman-Nya yang luar biasa. Kiranya siang hari ini pulang dari tempat ini kita benar-benar mengaplikasikan firman Tuhan itu dengan lebih mendalami Injil dan hidup sesuai dengan Injil yang kita dengar. Sesuai dengan kabar baik yang sudah seringlah kita dengar. Oke, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Namun sebenarnya kita mau berdoa dulu untuk persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman yang telah Kau berikan kepada kami melalui Pak Agus ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau sedang berbicara kepada masing-masing setiap kami ya Tuhan melalui Pak Agus ya Tuhan. Engkau memakai kami mengucap syukur ya Tuhan Engkau memakai Pak Agus ya Tuhan untuk berbicara kepada pribadi setiap kami ya Tuhan, untuk lebih lagi mendalami Injil-Mu ya Tuhan, untuk lebih lagi dan juga melakukannya ya Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas apa yang telah Kau percayakan kepada kami ya Tuhan. Kiranya kami memberikan yang terbaik ya Tuhan untuk persembahan-Mu ini ya Tuhan, untuk persembahan-Mu ini dan sesuai pesan yang Kau sampaikan ya Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini benar-benar berasal dari hati ya Tuhan. Biarlah kami terus mengutamakan Engkau ya Tuhan di dalam aspek apapun ya Tuhan, dan biarlah Engkau berkati persembahan kami ini agar berguna bagi pekerjaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Buat teman-teman yang ingin memberikan persembahan bisa diberikan melalui via transfer ke rekening gereja yang tertera, atau kalau teman-teman yang ingin memberikan secara cash bisa di kantong persembahan yang ada di belakang. Nah, sambil teman-teman memberikan persembahan, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, saya ingin welcome buat semua teman-teman yang baik yang baru pertama kali hadir ataupun yang sudah setia. Terima kasih untuk kesetiaannya sudah hadir beribadah bersama kami. Dan juga saya ingin mengucapkan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani, yang sudah setia juga. Thank you. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita semua ya. Dan kiranya juga kita terus hidup di dalam Tuhan di setiap kehidupan sehari-hari kita juga. Nggak cuma hari Minggu datang beribadah, terus pulang dari gereja udah lupa gitu, enggak. Tapi benar-benar kita mengaplikasikannya dimanapun dengan siapapun kita berada. Nah, jangan lupa ibadah minggu kita diadakan setiap hari Minggu jam 10 di tempat ini, yaitu di ruko seberang loop atau sebelah Maystar gitu kayak gampangnya, di lantai 3, disertai juga dengan ibadah Sunday School. Jadi jangan lupa ibadah kita diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi disertai dengan ibadah Sunday School. Lalu untuk minggu ini more diadakan secara onsite jam 19.30 di tempat ini juga. Dan di hari Kamisnya kita ada KTB. KTB kita ada di 3 tempat, di barat ada 2 dan KTB timur. Nah, buat teman-teman yang ingin join KTB ataupun join more bisa kontak ke teman-teman kita yang sudah join atau ke Pak Agus Buli atau ke Instagram kita juga. Nah, lalu di hari Jumatnya kita ada KTB mahasiswa. Oh ya, saya ingin mengucap kita kasih tepuk tangan yuk buat Rise Up Community kemarin. Luar biasa ya acara board game-nya. Meskipun saya nggak join tapi saya lihat wow kayaknya kok seru ya. Apalagi buat kita-kita yang sudah mungkin jarang ya mengalami masa-masa itu. Kok kayaknya aduh seru banget ya ini ya gitu. Jadi puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik gitu. Dan jangan lupa KTB mahasiswa diadakan hari Jumat, setiap hari Jumat jam 18.30 di tempat ini. Di tempat ini juga tapi di lantai 6. Kadang lantai 6 ya. Di lantai 6 ya Pak, biasa KTB mahasiswa. Ya di lantai 6. Oke, nah nggak kerasa sudah berganti bulan. Nggak kerasa juga 1 bulan lagi lalu kita berganti tahun. Dan ada yang spesial juga di bulan Desember nanti kita akan mengadakan Christmas celebration. Mungkin kita bisa lihat teasernya dulu ya sebelum kita mengumumkan. Thank you. Nah, jadi kita mau teman-teman save the date. Kalau Natal kita diadakan tanggal 15 Desember. 15 Desember jamnya tetap sama ya antara jam 10 atau 10.30 tapi kurang lebih ya di hari Minggu juga. Dan di Natal ini temanya adalah Spirit, Love, and Hope. Nah, di Natal kali ini
Kami segenap gereja ingin teman-teman mengajak keluarga kalian yang paling utama. Kalau kalian mau ngajak teman tetap boleh gitu, tapi yang paling utama kita mau mengajak, kita mau teman-teman itu mengajak keluarga kalian gitu loh, dari orang tua ataupun saudara gitu, supaya karena temanya ini adalah tema yang general gitu, jadi supaya mungkin orang tua kalian yang datang kok anak-anak muda semua. Enggak, di Natal kali ini kita datang bersama keluarga, jadi semuanya itu datang bersama keluarga gitu. Jadi kita mau encourage teman-teman untuk ajak keluarga kalian yang paling utama. Nah, nggak lupa juga kalau 1 minggu sebelumnya, kalau Natal kita 15 Desember, tanggal 7 Desembernya hari Sabtu jam 4 itu ada KKR untuk anak-anak. Jadi tanggal 15 Sunday School tetap ada, tapi tanggal 7 Desember kita mengadakan Kids KKR. Jadi di sini itu benar-benar kita fokus supaya anak-anak itu memaknai arti Natal yang sesungguhnya dan juga tetap nggak jauh-jauh dari Spread Love and Hope ini. Di sini juga ada kayak some of kids activities gitu ya. Jadi biar anak-anak itu selain mendapat maknanya, mereka juga happy. Nah, mungkin nanti Pak Agus bisa menjelaskan lebih ya. Oke, sekian untuk Natal. Lalu untuk Christmas Carol-nya, sedikit teaser aja gitu. Teaser kalau kita itu di bulan November ini mengadakan Christmas Carol, which is kita untuk ke Natal nanti di tanggal 15 kita itu akan mengvisit beberapa keluarga gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang keluarganya mau divisit bisa kontak saya atau Celiding, bisa kontak. Nah, tapi kita mulai di hari ini, di minggu ini, di sore ini kita akan ada kunjungan kita yang pertama. Kita kasih tangan yuk. Nah, kita akan ada kunjungan kita yang pertama. Keluarganya siapa, di mana, bisa kontak kita sendiri. Nanti kita kasih tahu secara pribadi. Oke. Nah, sekian kalau untuk Natal. Lalu untuk yang terakhir saya ingin membacakan teman-teman yang berulang tahun di bulan November ini. Tanggal 13 ada Jane. Ini teman-teman kalau misalnya ketemu bisa kasih selamat ya, karena Jane ini kebetulan new mom ya. Suaminya tidak hadir. Dan new mom. Terus tanggal 15 ada Rena, tanggal 23 Miguel, 27 Diana, dan tanggal 30 ada Hendrata. Sekian pengumuman, saya kembalikan kepada Pak Agus. Terima kasih, Clay. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara, kita akhiri ibadah kita. Biarlah kita semua antusias untuk apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus, menjadi manusia lahir dalam bentuk bayi di tempat yang sangat sederhana, dan biarlah melalui apa yang kita lakukan, saudara-saudara, dengan Christmas caroling, di mana bisa jadi itu seperti Maria dan Yusuf yang pergi ke satu penginapan ke penginapan yang lain. Puji Tuhannya ini sudah ada appointment sehingga pintu dibukakan. Bisa jadi saudara disuguhi makanan. Saudara, tetapi ada sedikit perjuangan, bukan ya, tim ya. Aduh gimana ini tim Christmas Carol. Aduh gimana ini saudara. Tetapi mari kita bersama-sama sebagai jemaat untuk bisa bersuka cita, dukung, support satu dengan yang lain, dan harapkan. Saya ingat ada seorang penginjil sebelum dia pada akhirnya William Carey, dia punya hati untuk pergi ke India. Tapi banyak pendeta nggak percaya apa yang dia putuskan. Bahkan ada pemimpin gereja yang mengatakan begini, kalau Tuhan mau India dimenangkan, Tuhan bisa lakukan dengan caranya sendiri. Kamu nggak perlu pergi. Dia sampai discourage. Itu sebabnya dalam sebuah konferensi di antara hamba Tuhan, dia khotbah dari Yesaya, dan kemudian dia mengatakan sebuah kalimat ini, lakukan yang terbaik, lakukan sebesar-besarnya untuk Tuhan, dan harapkan sebesar-besarnya dari Tuhan. Hari ini kalau India menjadi salah satu kontinen benua yang kemudian banyak orang menjadi percaya karena William Carey do his part. Lakukan bagian saudara-saudara untuk Tuhan dan izinkan, harapkan apa yang terbaik dari Tuhan. Mungkin tidak sempurna, tapi itu yang terbaik yang kita bisa lakukan. Just do it. Mari kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Terima kasih buat kehadiran saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara-saudara. Kalau ada teman, ketemu teman, sudah lama gak ke gereja,
Ya, Pak Agus kangen kamu loh. Saudara juga kangen kan, tapi kadang-kadang mungkin ya jangan kangen saja, tapi mari kita bertumbuh bersama-sama. Ingatkan teman-teman kita untuk kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan bersama-sama. Mari kita akhiri ibadah kita. Saya minta tolong leading bisa menutup di dalam doa, menyerahkan Natal kita, menyerahkan Christmas caroling dan semua persiapan dan seluruh jemaat ke Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap kesempatan yang Kau berikan pada pelayan-pelayan-Mu ini ya Bapa. Bapa, sore hari ini Tuhan, tim caroling akan memulai misinya ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah mereka ya Tuhan. Kau yang pimpin ya Bapa setiap dari para pelayan-Mu ini Tuhan dalam caroling nanti ya Bapa. Kau juga ya Tuhan yang memberkati keluarga yang akan datangi ya Tuhan. Kiranya ya Bapa silaturahmi nanti ini Tuhan boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Amen. Dan juga kiranya Tuhan semuanya ini hanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Dan juga ini adalah bagian Tuhan yang bagian yang kami lakukan ya Bapa hanya untuk menyenangkan-Mu saja ya Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa ya Tuhan, kiranya ya Bapa untuk setiap pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, jemaat-jemaat-Mu di ASAF ini ya Bapa, agar kiranya kami terus Tuhan bertumbuh ya Bapa dan benar-benar menghidupi Injil-Mu ya Bapa. Bukan hanya sekedar mendengarkan saja ya Bapa, tapi kami mempraktekkannya Tuhan dalam kehidupan kami, kepada orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Jangan kami menjadi pribadi yang egois ya Bapa, yang mementingkan keselamatan kami sendiri ya Bapa. Tapi kami juga mau terus Tuhan menjadi alat-Mu ya Bapa, untuk menyebarkan keselamatan bagi dunia ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya Tuhan, atas penyertaan-Mu dan juga atas karunia-Mu kepada setiap dari kami ya Bapa. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus Bapa kami mengucap syukur ya Tuhan. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bagi engkau yang sedang bergumul di dalam doa, percayalah, jika berita Injil adalah berita kesukaan, maka percayalah bahwa keselamatan yang kau miliki juga akan menuntun engkau untuk mengenal Allah sebagai Allah yang setia, yang menjawab doa. Dan biarlah engkau bertumbuh di dalam pengharapanmu, di dalam kasih-Mu, di dalam kesabaran-Mu, di dalam kesetiaan-Mu, dan di dalam kemurahan hati-Mu, dan terutama di dalam pengendalian diri-Mu, sehingga buah roh itu menjadi muncul dan lebat di dalam hidupmu, dan melaluinya diberkatilah hubungan-hubunganmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, bahkan diberkatilah studi, diberkatilah keturunan dan keluargamu. Dan biarlah masa depan menjadi bukti penyertaan Tuhan bagi orang-orang yang setia, sampai Tuhan menolong saudara overcome berbagai macam masalah dan tantangan. Dan Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya untuk menjadi rumah Tuhan yang memulihkan orang dan bangsa sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semuanya. Katakan bersama, amin. Jadikan aku indah yang kau pandang lihat. Amin. Biarlah ini menjadi doa kita. Amin. Oh Tuhan, jadikan kami, ajarku berharap hanya kepadamu.
Ade. Tuhan Yesus berkati kita semuanya.